Nama saya Mia. Umur? Lupa gue udah tua pokoknya. Status? Pendeta bulan, Moonlight Archer, dan tenaga serabutan Hutan Azria. Jadi gini ya, kakak saya, Estes, itu kayak tokoh utama di sinetron spiritual. Bijak banget, suka ngomong, kedamaian adalah segalanya. Tapi tahu nggak, waktu dunia mulai rusuh, dia malah masuk ke dalam pohon, tidur. Udah gitu nggak bangun-bangun. Gua ngetok pakai panah juga nggak ada respon. Jadilah gua sendirian. Jagain Lunar Aegis, jaga perbatasan, ngeberesin elf-elf yang panik cuma gara-gara denger ranting patah. Kemarin ada orc masuk. Yang lain pada kabur. Ada yang nyamar jadi pohon. Ada yang pura-pura mati. Emang lu tikus apa? Pura-pura mati. Sumpah, gue kayak nonton kompetisi konyol. Dan gue berdiri. Di tengah asap dan suara jeritan. Gue bilang ke diri gue sendiri, ya udahlah, Mia, lo emang gak pernah punya pilihan. Kadang gue mikir, kalau semua orang bisa kabur, kenapa gue gak bisa? Tapi tiap gue mau pergi, ada satu hal yang bikin gue balik lagi. Karena gak ada yang bisa jaga tempat ini selain gue. Gue Mia, dan gue masih di sini, pegang busur, berdiri, nungguin siapa lagi yang bakal ninggalin tugas sebelum sempat bilang makasih. Hari itu gue cuma pengen istirahat. Gue udah beresin 2 zona perbatasan, update energi Lunar Aegis, dan baru aja duduk buka bekal. Gak sampai 2 menit. Boom, orc masuk. Bawa api, bawa kapak, bawa niat jahat. Gak ada permisi, gak ada salam. Langsung obrak-abrik pohon kayak lagi cari diskonan pohon sakti. Elf-elf pada panik. Ada yang teriak, lari! Ini hutan, bukan tempat tinggal lagi. Sumpah, ada satu elf. Gue inget banget, dia kabur cuman koloran doang. Gak bawa senjata. Anak ditinggal pula. Dan yang paling ngeselin, ada yang nyalahin gue. Katanya, kenapa Lunar Aegis bisa bocor, Mia? Bro, itu sistem keamanan kuno. Gue udah minta upgrade ke Dewi Bulan sejak tahun lalu. Katanya duit abis buat bangun IKN. Ya udah, gue berdiri lagi. Ambil busur, lihat ke sekeliling, gak ada yang bisa diandelin. Gue aja deh. Dan waktu gue tarik panah pertama itu, bukan karena gue pahlawan. Gue cuma kesel. Kesel semua orang nunggu diselamatin, tapi gak ada yang mau berdiri duluan. Gue lagi, ngomel dalam hati. Gue hanya gadis elf mungil yang ingin manja-manja. Malah jaga-jaga. Gue gak ngerti kenapa seperti mereka harus dikasih paham. Gue naik ke atas batu. Di belakang gue, hutan kebakar. Di depan gue, elf-elf pada ngumpet di balik semak sambil bawa senjata bekas festival. Gue diem sebentar. Terus gue mikir, gue capek, tapi kalau gue diem, kita beneran punah. Akhirnya, gue teriak. Bukan yang penuh harapan ya. Lebih ke nada nih ya. Gue kasih tahu terakhir kalinya. Woi, mau kita mati dengan keren? Apa kabur sambil nangis? Semua diem. Bahkan orc di ujung hutan kayak, lah, ini beneran ngajak ribut nih. Terus gue lanjut. Kita udah cukup sabar. Udah cukup lari. Udah cukup ngeluh di grup elf doang. Sekarang lawan woi. Dan tahu nggak? Satu persatu elf mulai bangkit. Ada yang bawa sendok, ada yang bawa panah patah, ada yang cuma modal teriakan. Tapi mereka berdiri. Bersama gua, Tree of Life pun gerak. Akar-akar nyebar, api padam. Kayak dia bilang, oke deh Mia, lo menang. Dan orc, mereka kabur. Beberapa bahkan minta maaf sambil ngasih kembali pisau yang mereka colong waktu serangan kemarin. Gua gak nyangka bisa sampai di titik itu. Tapi kadang motivasi terbaik itu bukan dari harapan, tapi dari kesel dan capek yang gak ada habisnya. Sekarang hutan udah tenang. Gak ada asap, gak ada orc, gak ada teriakan. Cuma angin, daun, dan suara burung yang akhirnya mau balik lagi. Estes masih tidur.
Gue nggak tahu kapan dia bangun. Tapi lo tahu nggak? Sekarang gue nggak nunggu lagi. Karena gue ngerti satu hal. Kadang lo harus jadi harapan itu sendiri. Meski nggak ada yang dukung. Meski nggak ada yang ngerti. Bahkan meski lo sendiri juga takut. Dulu gue marah. Ngerasa semua ini nggak adil. Tapi sekarang gue bersyukur. Karena ternyata berdiri sendirian itu nggak selamanya berarti lo lemah. Kadang, itu satu-satunya alasan dunia ini nggak hancur. Gue Mia, Moonlight Archer. Dulu gue bertahan karena nggak ada yang bantuin. Sekarang gue berdiri karena nggak ada yang perlu gue lindungi sendirian lagi. Hidup bangsa elf. Hidup bangga elf. Hidup Jokowi. Ta Q Q Q N N N N O. Nama saya Estes, Raja Moon Elf. Dan kalau kalian dengar ocehan Mia tadi, ya, itu gua yang disebut kakak yang tidur ribuan tahun. Gua ngerti, banyak yang nyangka gua kabur. Banyak yang bilang gua terlalu lama healing. Tapi ya bro, lu pernah nggak sih jadi satu-satunya orang yang ngerti cara kerja lunar Aegis? Dan badan lu literally kebakar dari dalam. Gua nggak ngilang. Gua ngisi energi itu pohon. Itu pohon minta sajen. Sajen gua harus tidur di situ, jadi kudu ngerti. Dan pas gua bangun, gua kira yang nyambut gua tuh Mia bawa teh, bilang kakak selamat datang. Tapi kenyataannya, gua keluar dari pohon kehidupan dan langsung lihat patung Mia, ukuran 3 kali gue. Ada plakat di bawahnya, penjaga cahaya terakhir. Nggak pada inget apa siapa gua Raja Bro. Tapi gue diem. Ya udahlah, gue jalan keliling hutan. Ada elf baru. Ada yang bikin kaget pas ke warung Madura. Sampurna Mild sebungkus. Gue sodorin duit 10.000. Apa jawabannya? 10.000 mah rokok Smith kagak dapet. Smith apaan itu njir? Ya gue tanya berapa emang Sampurna Mild. Dia jawab gocap om. Buset dah. Cuman bisa garuk-garuk gua, ternyata selama tidur udah pada naik aja harga. Ya udah gua bayar. Mulut asem nih. Terus gua lihat Mia. Dia berdiri di pelataran utama. Busur di punggung, mata tajam. Dan semua orang nunggu dia ngomong. Bukan gue. Gua sempet ngerasa, wah dunia nggak butuh gua lagi. Tapi Mia lihat gua. Senyum. Terus dia cuman bilang, Kak, udah bangun kak. Tenang bangsa elf sudah solid bisa membela diri sendiri jika Abyss datang. dan saat itu gua tahu anak ini nggak rebut posisi gua. Dia jagain tahta gua. Waktu gua nggak bisa jagain diri sendiri. Jadi kalau sekarang ada yang nanya, Estes, lu masih berguna? Jawaban gua nggak harus jadi sorotan. Tapi gua tetap cahaya bulan yang bikin semua panah Mia sampai ke tujuan. Dan itu cukup. Abis lihat Mia megang komando, gua mulai jalan-jalan keliling hutan. Terus gua nemu satu tempat latihan. Ada anak-anak elf muda lagi latihan nembak. Pakai busur yang udah di-upgrade pakai teknologi manusia. Ada skopnya, ada laser merah. Gua deketi. Salah satu nanya, om, lu siapa? Dalam hati, gua pengen jawab, gua adalah Estes. Gua Raja Lublok. Tapi gua cuman ngomong, panggil aja Eyang. Mereka ketawa. Satu bocah bahkan bilang, dulu-dulu sih katanya lu kuat, tapi sekarang Mia lebih keren. Gua diem. Tapi 3 detik kemudian, anak itu kena cedera otot waktu tarik busur. Gua maju. Taruh tangan di bahunya. Cahaya bulan keluar. Ototnya sembuh. Dia bengong. Wow, beneran sih om bisa nyembuhin. Gue senyum. Jadi dari situ, setiap pagi sekarang gue nongkrong di tempat latihan. Gak buat pamer. Tapi karena melihat mereka latihan seperti melihat Mia waktu kecil yang gigih ingin menjadi pemanah hebat. Dan Mia berhasil menggapainya. Buktinya dia sudah mandiri jadi panutan anak muda para elf. Mia ngajarin mereka cara bertarung. Dan itu baru pertama kalinya gue ngerasa, oke, gue nggak lagi sendirian. Gue bukan pemimpin lama yang dilupakan. Gue jadi fondasi buat yang baru, yaitu Mia adikku. Kadang lu nggak harus jadi orang paling depan.
Cukup jadi cahaya di belakang yang nggak padam. Dan percaya gue, cahaya bulan itu nggak pernah bener-bener hilang. Cuman kadang, dia lagi ngasih giliran buat bintang lain bersinar. Jadi Mia gua sebagai kakak dan Raja Elf bangga padamu. Iya kakak, makasih. Ta Q Q Q N N N O. Makasih udah nonton video ini. See on the next video. Bye-bye.